Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Oke. Saya tadi salah masuk tuh. Jadi saya masuk di unit yang saya buat untuk kelas E. Mohon maaf saya jadi terus, kenapa kelas E padahal ini kan kelas D ya? Iya, kelas D ya, betul ya? Betul, Pak. Oh iya, Betul, iya. Pak. Jadi saya tadi kesasar ya. Kesasar kelas E. Sekarang sudah kembali ke jalan yang benar nih. Di kelas D ya. Udah bisa lihat wajah saya dengan baik dan benar. Sudah pasca gitu supaya nanti penyampaiannya juga enak. Oke, kalau gitu saya udah kirim juga materi ke Elita untuk kemudian juga diunduh, juga ngisi daftar hadir. Selain saya kirim ke WA Group ya, materi hari ini untuk negara klasik gitu. Sudah ya? Sudah ya? Sudah diterima ya? Sudah, Bapak. Oke. Slide show saya sudah bisa kelihatan? Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kuliah pagi ini saya merasa perlu untuk sedikit mereview, barangkali juga disampaikan oleh Pak Tommy ya. Dengan Pak Tommy atau dengan Pak Fran nih saya? Pak Frans. Pak Frans. Dengan Pak Fran. Ya, dengan Pak Fran ya. Saya ingin mereview sedikit soal bentuk negara pada zaman klasik. Teman-teman, sebenarnya kalau di zaman modern itu, ketika bicara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan itu berbeda. Tapi rupanya di zaman klasik itu, ketika menyebut bentuk negara, setelah saya cek satu persatu, malah itu sebenarnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Tapi dalam ilmu negara kontemporer, ilmu negara yang terbaru, ternyata itu sudah ada kategori ya, pengelompokan atau penggolongan, kategori atau pengelompokan atau penggolongan. Kalau bicara bentuk negara berdasar susunannya itu ada 3, negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi. Kalau bicara bentuk negara ya. Kalau bicara soal bentuk pemerintahan itu bicara soal monarki dan republik. Monarki dan republik. Tapi ketika bicara soal sistem pemerintahan baru bicara sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan sistem campuran gitu. Jadi 3 istilah itu pengelompokan atau kategori 3 bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan itu saat ini bisa dijelaskan secara clear mana bentuk negara, mana bentuk pemerintahan, mana sistem pemerintahan. Tapi itu saya akan terangkan minggu depan, tapi tetap saya ingin mereview tentang bentuk negara pada zaman klasik menurut Plato, menurut Aristoteles dan Polybius. Tentu saya akan kaitkan dengan kondisi kekinian di Indonesia ya. Oke, kita mulai dari Plato ya. Saya kira teman-teman juga bisa juga lihat di buku saya soal skema ini. Ya, soal skema ini. Bahwa sebenarnya menurut Plato bentuk pemerintahan, bentuk negara itu dimulai aristokrasi. Jadi aristokrasi itu maksudnya negara ini dipimpin oleh para aristokrat, oleh kalangan bangsawan, oleh para filosof gitu, yang tentu mengelola negara ini dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip keadilan untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan bersama. Yang itu seringkali disebut sebagai tujuan negara untuk bonum commune,
atau yang disebut sebagai kebajikan umum atau kebaikan umum, atau yang disebut sebagai kesejahteraan masyarakat itu. Tetapi ternyata menurut Pluto juga dari pemerintahan yang dipegang oleh para aristokrasi itu bergeser, merosot ke timokrasi. Dipegang oleh beberapa orang karena kemasyhurannya, karena keterkenalannya, tapi ternyata dalam proses perjalanannya itu tidak untuk kepentingan umum, tidak untuk keadilan bersama, tidak untuk kesejahteraan umum, tidak untuk keadilan sosial. Coba saya mau cek supaya saudara memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Demokrasi adalah suatu bentuk negara di mana pemerintahnya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan penguasa sendiri. Kalau tadi aristokrasi adalah kepentingan masyarakat, kepentingan umum, kepentingan kesejahteraan, bonum commune, tetapi geser ke demokrasi ternyata pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan penguasa sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu kemudian kekuasaan negara itu jatuh dan dipegang oleh para hartawan atau partikulir atau swasta ya gitu. Jadi kalau saudara mengamati begitu ya, Indonesia ini mengklaim sebagai pemerintahan demokrasi itu juga diatur dalam konstitusi. Baik di dalam pembukaan dasar 45 maupun di dalam pasal 1 ayat 2 itu ya. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelas bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Terus yang kedua, ciri-ciri negara demokrasi itu ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum secara periodik atau secara berkala, baik memilih anggota DPR, DPD, atau parlemen di satu sisi, atau kongres di sisi yang lain, juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Di samping kemudian pemilihan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan ciri utama dari sebuah negara demokrasi. Tetapi ciri-ciri demokrasi itu bahwa ternyata dalam perjalanannya kekuasaan negara itu dipegang oleh para pengusaha gitu yang kemudian dulu pengusaha tapi sekarang jadi birokrat gitu. Yang kemudian ternyata mestinya kekayaan negara itu dikelola untuk dan kepentingan rakyat, ternyata dikelola untuk kepentingan mereka sendiri. Ini pendapatnya Plato di abad 17 tentang pengertian demokrasi. Oke, berikutnya menurut Plato bahwa bergeser dari demokrasi ke oligarki. Apa itu oligarki? Bentuk negara di mana pemerintahnya dipegang oleh orang-orang kaya yang mempunyai hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Keadaan tersebut menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi rakyat. Rakyat miskin kemudian mengadakan tekanan kepada penguasa bersatu melawan para penguasa. Jadi oligarki. Jadi seolah-olah negara itu dengan koalisi ya, sekelompok partai politik tertentu. Kalau ini backgroundnya Indonesia itu, kalau koalisi itu adalah partai politik tertentu yang kemudian mengatur negara itu, tapi ujung-ujungnya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kalau saya baca dalam berbagai perspektif itu sebenarnya ketika kita bicara soal parliamentary threshold, presidential threshold, kemudian koalisi Indonesia Maju gitu, itu sebenarnya adalah merupakan oligarki gaya baru. Ya, oligarki gaya baru, model baru. Kalau yang dulu enggak, pemerintah dipegang beberapa orang dari kelompoknya dia, tapi sebenarnya untuk memperkaya diri sendiri gitu. Tapi enggak seperti itu sekarang.
ada proses demokrasi dari pemenang pemilu kemudian berkoalisi dengan berbagai mekanisme yang saya sebut, bisa parliamentary threshold, bisa presidensial threshold, bisa koalisi Indonesia Hebat, atau koalisi Indonesia Maju, atau apapun namanya itu, yang kemudian kalau ujung-ujungnya itu adalah untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, mempertahankan kekuasaan, itu disebut oligarki kayak baru menurut saya. Dan dalam jangka panjang itu termasuk berbahaya juga, karena nanti yang jadi presiden lu lagi gitu. Yang jadi menteri ya kamu lagi gitu. Yang nanti di DPR ya kamu lagi gitu. Karena apa? Karena siklusnya tadi itu ya hanya dipegang oleh partai-partai itu saja. Oleh koalisi itu saja. Itu dalam jangka panjang sebenarnya itu nggak bagus. Dalam proses demokrasi yang lebih maju, yang berkeadaban, yang berkemajuan gitu, yang berkesejahteraan tidak bagus. Oligarki itu ternyata juga kemudian geser lagi menjadi demokrasi. Demokrasi kalau dalam pengertiannya Plato ya, bentuk negara di mana pemerintahnya dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum lah yang diutamakan dengan prinsip yang utama adalah kemerdekaan dan kebebasan. Salah satu ciri demokrasi itu adalah kebebasan. Ya, kebebasan atau kemerdekaan. Ada lagu I want to be free. Saya ingin hidup bebas. Kalau hukum itu prinsipnya adalah kepastian. Jadi kalau demokrasi kebebasan. Ya, tapi kalau hukum itu yang seringkali adalah intinya itu selain keadilan adalah kepastiannya. Namun demikian kemerdekaan dan kebebasan tersebut disalahgunakan oleh warga negara sehingga muncul kebebasan tanpa batas. Demokrasi yang kemudian mengarah ke demokrasi, boy. Kemudian menimbulkan kebebasan tanpa batas, yang itu menimbulkan anarkis, menimbulkan chaos ya namanya, chaos gitu. Dari kondisi itulah kemudian demokrasi di mana setiap orang tidak lagi patuh diatur dalam sebuah pemerintahan yang disebut demokrasi itu. Jadi bergeser, demokrasi itu juga ternyata bukan pemerintahan yang baik pada akhirnya. Berikutnya baru bergeser dari pemerintahan demokrasi itu disebut tirani. Ya, tirani. Yang intinya adalah pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan itu sewenang-wenang. Kalau demokrasi dipegang oleh beberapa orang, oleh banyak orang, tapi bisa saja bahwa orang miskin itu ikut memimpin. Kalau di Indonesia sekarang enggak, dengan model demokrasi yang liberal seperti ini, kalau menurut saya, tidak hanya orang, bukan saja demokrasi akan dipegang oleh orang-orang pinter, tapi bisa saja demokrasi dipegang oleh orang-orang yang punya duit. Gitu. Kalau model pemilihannya seperti ini. Bisa saja mantan koruptor itu bisa menjadi kepala daerah, gitu. Termasuk kemudian menjadi anggota DPR RI, DPD, dan seterusnya. Termasuk bandar narkoba barangkali, iya karena lebih ke pemilihan yang disebut sebagai pemilihan yang saya sebut sebagai pemilihan yang demokratis, tapi kelewat demokratis karena pemilih tidak melihat kepada siapa orangnya, tapi adakah NPWP, nomor piro wani piro, gitu kan ya. Inilah yang kemudian disebut oleh Plato bahwa tirani itu bentuk negara di mana pemerintahnya dipegang satu orang yang dianggap mampu untuk mengatasi anarki, sehingga tidak segan-segan menyingkirkan musuh-musuhnya, sehingga pemerintahnya sangat jauh dari keadilan. Bentuk negara dipimpin seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat absolut, dan raja sering melakukan tindakan sewenang-wenang kepada rakyat. Bentuk negara ini muncul sebagai akibat dari kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas dalam bentuk negara demokrasi. Karenanya untuk mengatasi chaos ini dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. Tapi saya ingin mengulang sedikit soal apa yang disebut sebagai yang disebut sebagai yang hari ini ada dinasti politik. Gitu. Barangkali saudara pernah mengikuti di berbagai pemberitaan di media atau di medsos gitu, bahwa ada beberapa yang kemudian dalam konteks pemilihan kepala daerah itu
meskipun ini ada pemilihan umum, tapi jatuhnya juga dari bapaknya ke anak-anaknya, bahkan ke istri dan istri-istrinya, karena istrinya lebih dari 2 seperti di Kediri. Kalau di Probolinggo kan dari suaminya ke istrinya. Gitu. Yang kemarin ketangkap KPK itu kan, Ratu Atut gitu yang di di Jawa Barat itu juga begitu. Selain suaminya juga ada di DPR, kemudian beliau kepala daerah, kemudian juga mantunya, kemudian anak-anaknya juga ada di dalam sebuah pemerintahan. Gitu. Ya itu bukan pengertian monarki dalam pengertian yang klasik ya. Monarki yang klasik itu kan turun-temurun dari satu kerajaan tertentu, dari raja tertentu ke anak-anaknya seperti kesultanan. Ini enggak. Ini bukan kerajaan, ini dalam negara demokrasi ada pemilihan kepala daerah, tapi itu udah bisa diketahui siapa yang nanti akan menggantikan posisi suaminya atau posisi istrinya atau istri-istrinya atau posisi anaknya. Itu kalau ditelusuri berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri itu di Indonesia dengan 514 kabupaten kota ya, dan 34 provinsi itu ternyata hampir 200 sekian itu adalah ada model dinasti politik itu. Dan bahkan yang menarik adalah, itu yang menurut saya menarik, ada sebuah juk. Nah, juk itu guyonan ya. Juk itu ya sebenarnya nggak tahu itu satire atau sindiran begini. Kalau banyak negara tuh pemilihan umum itu presiden kah gitu atau wakil presiden pemilihan itu baru diketahui setelah perhitungan suara siapa pemenangnya. Jadi pemilihan kepala daerah di berbagai negara itu ternyata baru diketahui setelah selesai penghitungan suara. Nah di Indonesia itu ternyata siapa pemenangnya sudah diketahui sebelum pemilu itu dilakukan. Ini sindiran yang sarkasme, sindiran yang kasar banget tuh gitu. Dan itu yang bikin kenapa mohon maaf nih, saya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu, saya bukan ngajak Anda ya. Saya nggak milih itu ya gara-gara gitu-gitu itu. Bagaimana pemilihan belum dilakukan sudah tahu siapa yang menang gitu. Kan berarti by design gitu kan. Ada grand design yang itu mungkin bisa saja ditata, diatur dalam konteks melibatkan penyelenggara pemilu. Bisa saja, tapi itu dugaan. Tapi bagaimana kalau tidak didesain, tidak ada green design, bagaimana bisa ketahuan yang menang adalah A, yang menang adalah B, yang menang adalah C. Bahkan pernah ada kasus itu antara jumlah daftar pemilih tetap, daftar. Jadi yang memiliki suara sah gitu ya, umpama loh ya, yang memiliki suara sah, umpama. Sebut saja 2.500.000 di suatu kabupaten tertentu. Daftar pemilih sah 2.500.000 di suatu kabupaten atau kota tertentu. Loh masa jumlah suara di pemilu itu, maksudnya yang memilih yang menggunakan suaranya itu 3 juta tuh. Lah yang 500 dari mana suaranya itu? Indonesia Raya ini hebat juga saya. Gimana negara kita yang kita cintai ini? Bagaimana daftar pemilihnya itu adalah berapa tuh? 2.500.000, tapi ternyata hasil pemungutan suara angkanya bisa 3 juta itu. Kok bisa ya? Hebat juga Indonesia Raya itu. Tapi bukan di Indonesia, itu di negeri antah berantah. Di negeri antah berantah. Nanti dikira saya makar nih. Itu ada betul, itu serius. Bahkan di sebuah pulau tertentu itu ada bantuan bagi warga desa. Sekian ratus juta, sekian bantuan tunai, bantuan langsung, bantuan rupiah gitu. Termasuk ada juga suara pemilunya itu. Suara pemilunya juga ada di desa-desa itu, dia sebut gitu. Ternyata desa itu tidak ada, hanya nama desanya itu tidak ada orangnya.
Ada itu Yurakai Pulau. Ada nama desa, ada bantuan sosial, bantuan tunai, kemudian ada apa suaranya gitu. Tapi ternyata ditelusuri itu nggak ada tuh orangnya, nggak ada. Gawat juga di negara kita ini. Kalau saudara yang muda-muda ini harus kritis tuh kalau menurut saya. Ini ya saya sebut tadi ini ada pemilu yang udah bisa diketahui sebelum pelaksanaan. Itu khas Indonesia banget. Oke, jadi termasuk yang tadi bagaimana kemudian di Bangkalan itu bapaknya 2 periode, setelah itu anaknya juga, kemudian setelah itu masih keluarganya. Tadi saya cerita di Kediri, ternyata istri-istrinya lebih dari 1 ikut juga kemudian memenangkan pemilu. Begitu juga tadi di Probolinggo yang saya cerita itu dari suaminya, kemudian 2 kali, kemudian istrinya mau 2 kali, yang kemudian OTT ketangkap kaitannya dengan pemilihan kepala desa tadi. Termasuk yang Ratu Atut itu yang kemudian mantunya, suaminya. Ternyata itu tadi saya sebut angkanya, dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi itu, hampir 200 sekian itu juga masih bau-bau gitu ya. Apa maunya bau? Ada tes-tes dinasti gitu. Kayak kopi aja ada tesnya. Ada rasa-rasa ya, rasa-rasa dinasti gitu. Oke, kita sekarang geser ke pendapatnya Aristoteles ya, Aristotle. Kalau Aristoteles itu mengatakan bergeser juga bahwa pemerintahan yang pertama monarki, monarki itu baik, monarki itu untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Yang ternyata dalam perjalanannya dia juga diktator. Jadi raja baik, raja dipuji, tapi raja zalim, raja dicaci gitu. Jadi awalnya raja-raja itu baik, tapi dalam perjalanannya ternyata dia juga tirani, diktator, despotis gitu kan. Nah itu juga bergerak, bergeser. Jadi dari monarki ke aristokrasi yang saya sebut bahwa ada sekelompok orang dari kalangan bangsawan yang untuk kepentingan umum, kepentingan keadilan. Jadi apa namanya keadilan untuk semua untuk keadilan gitu, aristokrasi. Tapi juga dia jatuh ke namanya oligarki tadi atau plutokrasi. Jadi beberapa orang tadi ternyata ujung-ujungnya juga ada apa namanya disebut sebagai persekongkolan jahat gitu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kalau dalam bahasa teman-teman itu orang menyebut juga istilah birokrat itu kerjasama dengan para kapitalis, kerjasama dengan para sodakar, kerjasama dengan para pemilik modal. Yang bahasa Prof. Mahfud dulu dikenal negeri ini dalam tanda kutip ya, itu adalah negeri ini adalah diatur oleh para cukong. Itu bahasanya Prof. Mahfud, nanti saudara cari ya. Negeri ini apa namanya diatur di belakang layar oleh para cukong. Yang disebut invisible hand. Tidak kelihatan itu seperti hantu. Tapi bisa mengatur negeri ini gitu. Termasuk mengatur siapa yang menang tadi, yang menang pilkada, yang menang pilgub, yang menang pilpres itu dia yang ngatur di belakang layar. Tapi nggak kelihatan yang disebut invisible hand, hantu di situ. Ternyata di situ ada yang namanya timbal balik gitu. Jadi para birokrat bikin sebuah lisensi atau memberikan izin atau memberikan sebuah apa namanya hak-hak privilege atau keistimewaan dalam konteks pengadaan barang dan jasa dan seterusnya begitu yang kemudian mereka saling kerjasama itu. Jadi secara regulasi dia bikin ketentuan peraturan perundangan, dia bikin keputusan-keputusan yang itu berupa lisensi gitu atau izin-izin. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya di balik itu punya maksud bahwa itu ada di situ ada yang namanya apa yang disebut sebagai oligarki ya untuk memperkaya di antara mereka itu. Ada hal yang menarik tapi saya belum lebih jauh ya mendalami Pandora Papers. Anda coba ikuti Pandora Papers itu. Jadi ada orang-orang Indonesia yang kaya menurut hasil SIGI penelitian ada 100 sekian jurnalis itu yang kemudian itu apa artinya hartanya itu kemudian ditaruh di sebuah negara yang disebut sebagai tax haven. Jadi itu apa namanya ada apa namanya raja kok raja ya surga pajak. Jadi malah dia mendapatkan imbalan yang luar biasa. Jadi
takut di Indonesia kena pajak, ya kemudian dibawa ke luar negeri yang di situ dia bebas pajak malah mendapatkan keuntungan yang besar. Coba saudara ikuti yang disebut Pandora Papers itu. Pandora Papers yang diduga beberapa menteri itu ikut menanamkan hartanya itu ke suatu negara di Afrika. Nah, itu lebih ke arah yang disebut oligarki. Oligarki itu kan kalau saya sebut yang agak lebih ekstrim itu namanya negara kleptokrasi. Kleptokrasi, negara yang diperintah oleh para pencuri atau penggarong. Ekstrim kasar banget tuh. Apa buktinya? Buktinya banyak tuh. Ketika kemudian ada anggota DPR RI, anggota DPD, ketua DPD, kemudian ada anggota DPR, ada menteri yang kemudian kena korupsi, itu sebenarnya negeri ini dikelilingi oleh koruptor, dikelilingi oleh pencuri gitu. Dikelilingi oleh penggarong. Kalau bahasa agak ekstrim itu. Buktinya apa? Ya tadi kasat mata. Dengan mata telanjang banyak anggota DPR di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 itu ada sekian ratus anggota DPR itu yang kena yang kena tangkap operasi OTT KPK. Dan kemudian tidak saja anggota DPR RI, ternyata anggota DPR di kabupaten kota termasuk kepala-kepala daerah itu yang ketangkap OTT KPK. Itu berarti negeri ini memang diduga bahwa itu mereka itu kan yang disebut kleptomania. Kleptomania itu sama dengan kleptomania itu pencuri, tapi bukan karena dia butuh gitu. Anda pernah dengar istilah kleptomania? Jadi dia pergi ke toko, tiba-tiba dia ngambil barang itu, tapi nggak punya maksud mencuri enggak. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai disebut sebagai penyakit gitu. Jadi ngutil gitu, ngambil gitu. Tapi nggak ngerasa salah gitu, nggak merasa dosa. Itu penyakit tuh. Jadi kalau orang mencuri karena kebutuhan, ya terdesak kebutuhan, mungkin masih bisa dipahami, Bukan disetujui loh ya, bisa dipahami. Bukan disetujui, bukan bisa juga dibenarkan, enggak, tetap salah gitu. Tetapi kalau ini enggak, dia bukan karena kebutuhan, tapi karena greedy. You know greedy? Greedy itu karena keserakahan. Dan pada tahap tertentu kalau menurut saya disebut ini sebagai kleptomania. Kleptomania ya. Jadi bukan hanya sebagai suatu keserakahan, tapi ini bagian dari sebuah penyakit gitu kalau menurut saya. Dan itu berbahaya banget kalau menurut saya sebagai suatu penyakit. Itu yang disebut sebagai oligarki, itu sebagai plutokrasi dalam bahasanya Aristoteles. Saya coba cek ya, kalau dia menyebut apa. Oligarki, negara yang dipimpin oleh beberapa orang yang pemerintahnya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuk negara ini, pemimpin menjalankan pemerintahan bukan untuk kepentingan umum. Negara dipimpin orang-orang kaya yang punya hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Ini yang saya sebut sebagai, saudara kalau kemarin itu di mana ya, di video saya atau mungkin ada ikuti. Soal selama pandemi COVID itu, harta kekayaan penyelenggara negara, itu ya, terutama di eksekutif itu ternyata ada kenaikan 70,3%. 73% selama pandemi COVID. Loh, apa salah Pak Alfred? Nggak salah. Karena memang dapat gaji, dapat tunjangan, ya tentu kalau setahun itu ya tentu ada kenaikan. Apalagi semua kan dibiayai oleh negara. Fasilitasnya kan fasilitas negara. Jadi fasilitas kendaraan, kemudian fasilitas rumah dinas, bayar listrik, bayar air, makan kan semua ditanggung negara. Kalau tunjangannya sama gaji pokoknya tidak diambil, ya menurut saya masuk akal. Ada juga yang tetap, ada juga yang turun. Tapi persoalannya adalah kalau kenaikannya itu adalah ternyata diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi dalam kondisi COVID, misalnya adalah dari hasil yang diduga korupsi, itu baru persoalan. Itu baru persoalan. Ini saya kirimin video saya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, ya dalam kondisi pandemi COVID seperti ini boleh saja naik,
gaji, tunjangan penyelenggara negara, tetapi juga harus ada sense of crisis seperti di berbagai negara, di Malaysia, di Singapura, di Korea, di negara-negara Afrika, negara-negara kecil itu, termasuk di India, itu dia potong gaji, potong tunjangan untuk bantu pandemi COVID. Kalau di Indonesia nggak tahu saya kenapa susah gitu. Ya. Di mana sense of crisis-nya itu di mana? Di mana yang disebut peri kemanusiaannya itu di mana? Di mana letak amanat penderitaan rakyat itu gimana? Itu yang menurut saya sense of crisis-nya yang menurut saya kurang. Ya, jadi bergeser juga kan dari yang tadi disebut sama Aristoteles, dari aristokrasi, tapi kemudian bergeser ke politia. Ke politia ini yang disebut sebagai demokrasi konstitusional. Ya, politia ini demokrasi konstitusional. Oke, demokrasi konstitusional. Yaitu negara pimpin oleh rakyat secara langsung, namun pemerintahnya dalam negara demokrasi untuk kepentingan pemegang kuasa. Oh, sorry. Ini, sorry. Politia adalah republik konstitusional, negara yang dipimpin oleh rakyat secara langsung, yang pemerintahannya ditujukan kepentingan umum, pemerintah negara didasarkan pada kehendak rakyat, negara didasarkan pada kebebasan kemerdekaan, namun demikian kebebasan dan kemerdekaan tersebut dibatasi oleh konstitusi sehingga tidak dilaksanakan secara bebas. Jadi ini bagus tuh politia ini, negara demokrasi, disebut demokrasi konstitusional gitu. Dipilih langsung oleh rakyat, terus ada konstitusi yang membatasi kuasa. Tapi lagi-lagi menurut Aristoteles juga jatuh dari politia tadi, republik demokrasi tadi, demokrasi konstitusional tadi ke demokrasi. Jadi ini kalau Aristoteles ada kemerosotan dari monarki ke tirani, dari aristokrasi ke oligarki atau plutokrasi, dari politia atau republik konstitusional menjadi demokrasi yang itu ternyata jelek, yang nanti akan menjadi siklus ke monarki lagi. Oke, saya langsung ke ini. Saya kira Anda juga ini ya, teori siklus Polybius. Ini juga ada di buku saya kira Anda juga bisa belajar, tapi yang menarik adalah ada siklus ya, siklus itu bergeser dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi kembali lagi. Jadi ada siklus bulanan bagi teman-teman yang wanita itu ya. Ada siklus musim hujan Indonesia itu, terus musim kemarau, kadang musim durian gitu, ada musim durian, musim jeruk, kadang musim korupsi gitu. Musim korupsi. Kalau dekat-dekat pemilu gitu, kemudian muncul musim-musim korupsi, kemudian ada kejahatan kalau mendekati Lebaran itu kan ada hubungan antara kejahatan dengan kejahatan, waktu kejahatan atau namanya tempus delicti ya, itu dengan Lebaran, itu ada kaitannya. Kembali ke siklus Polybius tentang asal mula bentuk. Pertama adalah monarki. Ternyata awalnya monarki juga bagus tuh, pemerintahan monarki dipegang satu orang, orangnya baik gitu kan, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, untuk kepentingan keadilan, tapi juga akhirnya bergeser ke tirani. Jadi hidup ini selalu banyak godaan gitu ya. Dari baik menuju ke tirani kemudian geser aristokrasi tadi, beberapa orang yang aristokrat gitu, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keadilan, kepentingan umum, kesejahteraan umum. Tapi juga pada akhirnya dia geser kembali ke oligarki yang bisa cerita beberapa orang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Setelah itu juga kemudian muncul dari situ pemerintahan yang demokrasi, ya dari pemerintahan yang demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang kemarin bergeser dari rakyat oleh elit dan elit itu, kemudian muncul oklokrasi, dari oklokrasi kemudian kembali ke demokrasi. Jadi demokrasi geser ke merosot ke oklokrasi, kembali ke monarki. Apa yang dimaksud oklokrasi ya? Jadi kalau menurut Polybius bahwa mana yang disebut oklokrasi. Oke. Pada awalnya pemerintahan demokrasi memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum, menghargai persamaan dan kebebasan,
Namun dalam perjalanan pembentukan demokrasi timbul kebebasan yang sebebasnya, akhirnya terjadi kekacauan, chaos tadi, kebobrokan, korupsi di mana-mana, KKN di mana-mana. Peraturan hukum tidak diindahkan, taati, masing-masing orang ingin mengatur dan meminta kondisi pemerintahan yang menjadi sangat buruk disebut sebagai oklokrasi. Jadi demokrasi itu bisa merosot ke oklokrasi. Ya. Saya kira itu kuliah pagi ini soal yang bentuk ini yang modern itu negara kesatuan, negara federal, negara federasi, sistem pemerintahan presidensial, parlementer dan campuran. Saya akan terangkan minggu depan. Insya Allah saya terangkan minggu depan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, barangkali. Silakan. Halo teman-teman, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Sebelumnya sambil saya foto juga ya. On kamera. Halo. 1, 2, 3, 4. Sebentar. Ada, oke. Bentar. Haus, kenapa masih ini? Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bentar. Loh. Bentar. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Lagi. Sebentar saya geser biar temenmu dapat. Mana temenmu? Biar ada yang dapat. Oke, semangat. Jempol semua semangat ya, pagi-pagi semangat. Ayo, 1, 2, 3. Gaya yang lain gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih kehadirannya, perhatiannya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.